Saat ini pas saat di ruangan tadi seperti apa korban, Bu? Anak kita. Ya, saudaranya banyak orangnya aku. Oh, sudah berapa jam? Ya, sampai sekarang 13 jam ya udah ya. 13 jam, Bu ya. Belum dikasih tindakan-tindakan dari polisi. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, seorang remaja di Bandar Lampung menjadi korban penembakan. Polisi tangkap 2 pelaku tawuran. Polisi berhasil mengamankan 2 pelaku yang terlibat tawuran di Rawa Laut, Bandar Lampung. Pada aksi tawuran yang terjadi pada Senin 20 Maret 2023 malam itu, ada remaja yang menjadi korban penembakan. Korban penembakan bernama Agus Sri Rama, 23 tahun, dan ia tertembak di paha kirinya. Kapolsek Tanjung Karang Barat Kompol Mujiono memastikan jika pelaku penembakan bukanlah para pelaku yang terlibat tawuran atau geng motor. Menurut Mujiono, pada Selasa 21 Maret 2023, pelaku mengamankan 2 pelaku warga Kelurahan Talang, Teluk Betung, Bandar Lampung. Mujiono membenarkan jika ada kejadian tawuran dan salah seorang remaja yang menjadi korban penembakan. Remaja yang menjadi korban penembakan ini bukanlah pelaku tawuran. Ia mengatakan lagi saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut. Menurutnya senjata tersebut bukanlah dari geng motor dan pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kapolsek mengungkapkan saat kejadian tawuran terdengar 3 kali suara letusan. Selain itu ia mengungkapkan gerombolan remaja tersebut janji melakukan perang sarung. Kemudian menurut keterangan saksi terdengar 3 kali suara letusan. Adapun remaja korban tertembak bernama Bagus Sri Rama, 23 tahun. Saat ini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk. Kejadian bermula saat ia bersama dengan bapaknya pulang dari rumah sang nenek yang berada di seputaran lokasi kejadian. Ketua RT 8 Lingkungan 1 Rawa Laut Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Ena Suryana mengatakan dirinya mendengar adanya suara tembakan dan suara gerombolan motor. Namun Ena mengaku tak mengetahui persis peristiwa tersebut karena saat kejadian ia berada di dalam rumah. Sementara itu, sejumlah personel Satuan Brimob dan juga Inafis Polres Bandar Lampung mendatangi beberapa lokasi untuk mencari petunjuk dalam peristiwa ini. Dan emang kerjanya di situ. Nah, kebetulan si Bagus ini posisi lagi di situ, ikut. Kerjanya ngelas, terus ada kerjaan ngelas, jadi ya namanya etalase itu nggak ngerti lah saya juga deh, pokoknya di las-las gitu deh, ada kacanya kan untuk toko emas. Iya, kata bapaknya udah ikut. Oh, berarti si Bagus ini emang ikut ya. Masih sekolah atau gimana, Bu? Bagus. Udah nikah anaknya 1. Oh, udah nikah. Oh, anak keberapa si Bagus ini, Bu? Anak pertama. Oh, pertama. Umur berapa sih, Bu? Bagus ini, Bu? 23. 23 ya. Oh. Terus sampai saat ini belum ada tindakan dari pihak medis untuk dioperasi tidaknya gitu, Bu ya. Iya. Kabarnya jam 10 ya. Oh. Nah, sosok si Bagus ini di mata keluarga seperti apa sih, Bu? Ya sayang lah, sayang anak sama istri, sayang orang tua, sayang saudara. Oh, anak keberapa Bagus ini? Anak pertama. Oh, anak pertama. Adiknya ada berapa? 2. Oh, 2. Oh, jadi sudah nikah, punya anak punya berapa si Bagus? 1. 5 bulan. Oh, baru 5 bulan. Oh. Nah, Bu, kalau boleh tahu dugaan sementara dari keluarga polisi peluru itu dari mana sih, Bu? Ya kan di situ dekat Brimob loh. Kan itu dekat komplek Brimob. Rumah kami kan di Mas Mansur. Brimob. Berdekatan ya. Karena sesuai Tubun itu dekat Radio Os. Nah, kenapa dilala lewat Radio Os suami aku? Nggak pernahnya lewat situ, malah lewat situ. Karena dilihatnya di sana, di sebelah sana udah ramai anak-anak. Ada apa ya? Gitu. Pingin ngelihat dulu ya sementara? Enggak. Bukan. Dia memang lihat pulang. Oh, lihat pulang. Enggak masa ada kayak gitu ngelihat emang habis. Oh. Ya dilihat rame. Kita lewat sini aja deh gitu. Mungkin dia mau nyari jalan pintas gitu. Ternyata salah cari. Malah udah banyak kan sana. Oh, duga gerombolan tuh apa sih? Berita selanjutnya, SPBU di Lampung mulai terapkan pembelian solar bersubsidi menggunakan QR Code. Masyarakat di Provinsi Lampung wajib menggunakan QR Code untuk pembelian solar subsidi mulai hari ini pada Selasa 21 Maret 2023.
Sejumlah SPBU di Provinsi Lampung sudah mulai menerapkan penggunaan QR Code ini untuk pembelian solar bersubsidi. Seperti halnya di SPBU di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandar Lampung, penerapan QR Code untuk pembelian solar bersubsidi ini sudah diperlakukan. Berdasarkan dari pengamatan Tribun Lampung, penerapan penggunaan QR Code ini untuk pembelian solar bersubsidi nampaknya mengagetkan pengguna. Hal itu terlihat dari banyaknya kendaraan berbahan bakar solar yang terparkir di tepian SPBU. Sementara pengendara sibuk melakukan pendaftaran akses QR Code dari aplikasi My Pertamina. Kepada wartawan Tribun Lampung, sejumlah pengendara mengeluarkan dan mengeluhkan hal tersebut. Bukan karena kebijakannya, pengendara mengeluhkan penerapan pembelian QR Code yang disebut belum masif disosialisasikan sebelum diterapkan. Seperti yang dikaitkan dan dikatakan oleh Khairudin, seorang supir truk yang menyebut dirinya tak tahu soal pembelian solar subsidi yang sudah wajib menggunakan QR Code. Khairudin mengaku pembelian dengan QR Code untuk saat ini terbilang sangat merepotkan, karena untuk yang belum paham akan sistem baru itu harus mengurus pendaftaran terlebih dahulu. Akibatnya beberapa kendaraan memilih minggir sejenak di area pengisian bahan bakar di salah satu SPBU di Jalan Jenderal Sudirman, Bandar Lampung. Sejumlah pengguna bahan bakar solar nampaknya berhenti sejenak untuk melakukan pendaftaran akses QR Code itu. Khairudin mengatakan untungnya ada yang memandu pendaftaran QR Code sehingga banyak supir yang tidak kebingungan. Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel mencatat ada 82.000 kendaraan di Lampung yang sudah dapat akses QR Code untuk pembelian solar bersubsidi. Jumlah kendaraan itu disebutkan Senior Supervisor Communication and Relation Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Haris Yuanza, saat dihubungi oleh Tribun Lampung pada Selasa 21 Maret 2023. Penggunaan QR Code itu dikatakan Haris sebagai bentuk untuk memastikan solar subsidi diterima dengan tepat sasaran, dengan langsung ditujukan kepada masyarakat yang juga telah diamanatkan terdata. Sedangkan saat ini dimungkinkan masih akan bertambah jumlahnya. Berita selanjutnya, hujan deras, 2 tiang listrik PLN diterjang dan Tanjung Senang, Lampung Utara roboh. 2 tiang listrik di Kelurahan Tanjung Senang, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara roboh pada Senin 20 Maret 2023 sekitar pukul 5 sore. 2 tiang listrik yang roboh terletak di pertigaan Jalan Kapten Mustafa dan Jalan Tujuh Subroto, Kelurahan Tanjung Senang, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Tribun Lampung, kedua tiang listrik roboh terjadi saat hujan turun disertai angin kencang. Awalnya tiang listrik yang berada di depan kantor Kelurahan Tanjung Senang, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara itu roboh. Diduga ini terlihat kabel listrik yang juga lalu menarik tiang yang ada di pertigaan Jalan Kapten Mustafa Tujuh Subroto sehingga ikutan roboh. Suratman, warga Kelurahan Tanjung Harapan, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara mengaku mendengar adanya tiang listrik yang roboh. Akibatnya Suratman listrik di rumahnya padam. Berdasarkan dari pantauan Tribun Lampung, pada malam harinya ada sebanyak 8 petugas PLN dari unit Kota Bumi, Lampung Utara yang langsung mengevakuasi kartu tiang listrik di pertigaan jalan. Salah satu dan juga satu persatu elemen dari tiang listrik dicopot menggunakan 2 tiang listrik yang roboh, membuat aliran listrik ke rumah warga ini juga padam. Sambut Hari Raya Nyepi 2023, umat Hindu di Lampung Selatan menggelar Festival Ogoh-Ogoh. Lampung Selatan, Lampung. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Raya Nyepi 2023 dan pada umumnya. Bahkan menurutnya antusias masyarakat di luar Berita selanjutnya, penampakan buaya pesisir Raja Basa Lampung Selatan dan Keramat imbau warga tak main di pantai. Viral sebuah video amatir yang menampilkan penampakan buaya yang diduga berada di pesisir Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam video berdurasi 1 menit 55 detik terekam kemunculan seekor buaya yang berenang di pesisir Raja Basa, Lampung Selatan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan, Muhammad Safri Masian, melalui Kabid Karmat Ruli Fikriansah membenarkan adanya video yang memperlihatkan penampakan buaya di pesisir Raja Basa, Lampung Selatan.
Menurut Ruli, pada Selasa 21 Maret 2023, kronologi awalnya itu ada 6 hari yang lalu. Buaya itu muncul pertama kali di Pantai Bagus, Merak, Belantung. Kemudian masyarakat melaporkan ke Dam Keramat untuk dapat didatangi. Buaya itu menyelam kembali. Selang 3 hari kemudian, Ruli menjelaskan buaya itu muncul kembali namun berpindah ke Pantai Keduarna. Saat dilakukan pengecekan, buaya tersebut kembali menghilang. Kemudian pada Selasa 21 Maret pagi, buaya itu dilaporkan muncul di wilayah Pantai Banding Resort, Kecamatan Rajabasa. Ruli menjelaskan pihaknya mendapatkan laporan dari aparat desa Banding sekitar pukul 7 pagi. Berdasarkan laporan tersebut, pihaknya menerjunkan 1 regu tim penyelamat untuk memantau buaya tersebut. Dan apabila buaya tersebut terlihat, menurut Ruli pihaknya akan langsung menangkapnya. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satpol Airut Polres Lampung Selatan dan Basarnas Posar Bakauheni untuk membantu melakukan pencarian. Rencananya besok tim gabungan Satpol Airut Polres Lampung Selatan dan Basarnas dari Posar Bakauheni dan Damkar Lampung Selatan akan mulai melakukan pencarian buaya tersebut untuk itu. Sementara waktu, Ruli menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di Pantai Banding Resort dan pesisir Rajabasa. Sebelumnya beredar sebuah video yang menampilkan penampakan buaya di pesisir Rajabasa, Lampung Selatan. Promo kurma di Electric City Mall Bumi Kedaton. Ada hadiah iPhone 14 Pro Max. Electronic City Mall Kedaton memiliki promo menarik di bulan Maret 2023. Supervisor Electronic City Mall Lampung Kedaton Noviani mengatakan, promonya adalah kurma atau kejar untung Ramadan yang berlangsung sampai dengan tanggal 30 April. Dalam promo kurma ini, setiap transaksi minimal 5 juta mendapatkan 1 invoice berkesempatan scan barcode untuk mendapatkan hadiah tanpa diundi. Hadiahnya adalah iPhone 14 Pro Max, logam mulia 0,1 gram, berbagai produk elektronik, voucher belanja, dan hadiah hiburan. Promo selanjutnya di setiap transaksi kas maupun debit Bank Arta Graha, Sembi Niaga, BCA, BRI, dan juga PNI minimal 5 juta. Dalam satu invoice mendapatkan potongan 5% maksimal 1 juta. Menurut Novi, pada Selasa 21 Maret, promo ini berlaku sampai tanggal 30 Maret. Ada juga promo BRI Payday yang juga berlangsung tanggal 22 sampai 31 Maret. Yakni transaksi minimal 1,5 juta dalam satu invoice dengan kartu kredit BRI akan dapat potongan 300.000. Selain itu juga akan mendapatkan cicilan 0% hingga 24 bulan. Electronic City Mall Kedaton adalah toko yang menjual produk elektronik lengkap seperti kulkas, AC, LED TV, mesin cuci, dan masih banyak lainnya. Semua produk elektronik di sini bisa bayar cash, debit, kredit, bank, leasing, dan selain itu, di sini produk elektronik bergaransi 14 hari ganti baru dan garansi resmi dari brand. Electronic City Mall Kedaton di lantai 2 Mall Bumi Kedaton buka setiap hari pukul 10 pagi sampai dengan jam 10 malam, mengikuti jam buka dan tutup Mall Bumi Kedaton. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.